Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super TV. Kali ini Acil akan masak wadai khas Banjar, yaitu amparan tatak. Tapi kali ini buah yang ada itu buah nangka. Ini dia nangkanya. Kita bungkus dulu ya, biar dia nggak busuk dan nggak ada binatang yang mengganggu. Ditunggu sampai matang, baru nanti kita bikin kue ya. Setelah beberapa lama, nangkanya tuh mateng, tapi pas petik nggak sempat videoin. Ya udah, tinggal terima jadi. Sekarang kita eksekusi jadi kue. Nah, ini nangkanya. Resep ini dibikin sama mama mertua. Beliau tuh enak banget kalau bikin kue. Yuk kita belajar dari nenek. Bersihkan nangka yang udah dipetik tadi, lalu dipotong-potong. Sisihkan. Selanjutnya siapkan tepung beras ya, campur sama nangka tadi. Nah, sarapin. Mau video beneran. Nah, dan atasnya kayak nan kada. Kalau Enggak. ya makin itu ya kenal. Gulanya belum. Setelah adonan jadi, jika dirasa terlalu kental, tambahkan santan lagi. Namun, jika dirasa terlalu cair, tambahkan tepung berasnya lagi. Begitu sih kata nenek. Setelah adonan jadi, siapkan kukusan dan kue pun siap dimasak.
tahu nakar makanya betimbang Praktika. anu ya sama Sadangnya kalau anunya angkanya lagi kah? tahu sarahnya kan itu bisa deh Aku pindah. Nah, nyaman banget. Aku nggak dapat bisa kada. Aku rajin pembelajaran tuh tambahi gelapong, tambahi banyak belakarakan. Kayak aja. Orang pang betakar aja kapale. aneka kue sumapan seperti ini paling enak tuh dimasak di atas api. Katanya sih lebih beraroma khas, pokoknya makin tambah enak deh dibandingkan dengan yang dimasak di kompor. Akhirnya kue bikinan nenek udah jadi, tapi sayang banget nggak sempat dipoto cantik karena udah keburu mau buka puasa, jadi langsung disajikan lalu langsung disantap. Udah dapet resep nenek, saatnya kita eksekusi sendiri. Kita coba apakah sama masakan nenek atau tambah parah. Yuk kita coba. Dan seperti biasa nangkanya dipotong-potong. Lalu siapkan juga tepung beras. Tuangkan tepung berasnya ke dalam wadah. Lalu dimasukkan nangka yang udah dipotong-potong tadi, dicampur hingga tercampur merata. Siapkan airnya ini kurang lebih kalau total keseluruhan tuh sekitar 1600 ml, tapi tergantung, jika diperlukan lagi bisa ditambahkan, kalau sudah cukup ya sudah, nggak usah ditambahkan lagi. Pertama-tama kita tuangkan 3 gelas air, gelasnya tuh gelas belimbing atau kurang lebih 200 ml per gelas, jadi totalnya ada 600 ml. Tuangkan cukup 3 gelas aja dulu, lalu diaduk hingga tercampur merata. Sisihkan adonan, lalu kita siapkan santan ya. Kali ini Acil cuma menggunakan santan instan. Sebaiknya sih harus menggunakan santan yang dari kelapa langsung, tapi karena Acil males, ya terpaksa kita gunakan santan instan saja. Hasilnya pun ya lebih enak yang asli sih ya, tapi nggak apa-apa lah karena ini bikinnya dadakan. Siapkan santan, lalu kasih air, aduk. Nah yang lainnya juga ditambahkan santan tuh, ditambahkan air lagi sekitar 800 ml, lalu tambahkan garam secukupnya dan direbus ya.
Masukkan 200 gram gula pasir, tergantung selera juga sih. Jika ingin manis, lebih manis, bisa ditambahkan lagi. Jika ingin tidak terlalu manis ya nggak usah, tergantung selera saja. Koreksi rasa sesuai selera. Biasanya sih kue ini tuh agak lebih lemak gurih gitu rasanya, jadi nggak usah terlalu manis karena nangkanya udah manis. Nah, santannya yang udah mendidih tadi saatnya kita angkat dan tuangkan ke dalam adonan yang udah diaduk tadi. Aduk terus juga hingga tercampur merata. Itu santannya santan panas ya, hati-hati. Orang-orang dulu tuh nggak pakai takaran dalam membuat kue. Kadang tuh ada istilah tarang diwancuh. Artinya itu kekentalan tepungnya itu seperti terang. Aku sih kurang paham juga apa maksudnya. Tapi katanya terang diwancuh. Nah, jangan lupa tambahkan sedikit air kapur ya. Air kapur sirih secukupnya aja. Katanya sih biar masakan itu lebih kental atau apalah, pokoknya lebih bagus lah. Kalau orang sini tuh bilang lebih sintal, mungkin agak lebih padat dan bagus. Aduk-aduk dan siapkan kukusan buat kukus kuenya nanti. Sepertinya kue udah siap untuk dimasak. Kentalannya mungkin seperti ini ya, tapi kadang kalau memang agak kentalannya lebih cair ditambahkan tepung. Jika terlalu kental tambahkan saja air, mungkin begitu. Tarang diwancuh itu seperti apa ya, mungkin katanya waktu disendok pakai sendok besar ini itu agak terang kelihatan. Seperti apa kurang paham juga ya, lebih baik ditakar. Makanya kita tulis resep dengan takaran yang pasti, jadi kalau bikin tuh nggak susah. Nah, sekarang siapkan loyang, terserah sih loyangnya mau yang seperti apa. Kalau aku pakai yang bintang gini, terus dioles mentega sih, fungsinya cuma buat nempelin plastiknya tuh plastik gula yang udah dibelah jadi dua, lalu ditempelkan. Tujuannya sih biar nggak lengket dan mudah lepas saat kita melepasnya dari loyang. Nah, tempelkan aja sampai menempel semua. Tapi jangan lupa ya, kukusan udah siap ini. Rapikan plastik dan nanti siap dikukus. Untuk loyang terserah, kalau orang-orang yang jualan di saat Ramadan tuh loyangnya loyang besar, loyang bulat yang besar, dan nanti dipotong-potong. Nah, ini untuk atasnya tadi ya. Untuk atasnya tadi tuh santan yang udah santan terus tuh dicampur air 200 ml kurang lebihnya. Terus tuh ditambahkan adonan tepung, karena aku tadi lupa misahin tepungnya, jadi yang di adonan itu aja yang aku ambil. Juga tambahkan garam. Biasanya tuh untuk atas kue ini tuh agak lebih gurih dan nggak terlalu manis, gurih biasanya. Yang manis tuh cuman bawahnya, di atasnya tuh agak gurih santan. Pokoknya enak deh, aku suka banget atasnya ini. Tambahkan adonan tepung beras tadi ya, cuma tepungnya aja, jangan dimasukkan nangkanya juga. Masukkan tuh kurang lebih 50 gram 50 ml lah, mungkin sedikit aja biar atasnya ini padat aja tapi nggak keras, biar dia agak creamy gitu.
Kue amparan tatak ini kue khas Banjarmasin yang biasanya sering dijual tuh di saat bulan Ramadan. Tuh di pasar Wadah itu rame banget orang jualan. Salah satunya kue yang sering dicari tuh kue ini, khas banget. Biasanya tuh dibikin dari buahnya tuh buah pisang, bisa pisang raja, pisang muli, itu pisang talas, tapi yang enak itu pisang raja sih kalau menurut aku. Tapi bisa juga dengan nangka, tapi agak jarang. Nangka ini soalnya agak susah, tapi yang nangka ini enak. Jika sudah siap tuh ya, kukusan sudah siap dan airnya juga sudah mendidih, lalu kita tuangkan adonan ke dalam loyang dan siap dikukus. Kukus hingga matang, biarin aja dulu matang. Jika dia udah matang, nanti baru dimasukin bagian atasnya tadi dan kukus lagi hingga benar-benar matang sempurna. Yang paling enak tuh kue ini dimasak di atas api biar matangnya itu bagus. Kalau di atas kompor ya bisa juga sih, cuma agak lama. Biar tepungnya tuh cantik, nggak alek, nggak lengket gitu. Masukin santan secukupnya aja, yang penting tertutup. Kalau mau banyak juga nggak apa. Aku suka sih banyak-banyak, sebagian atasnya ini enak, paling disukain ini bagian atasnya ini. Kalau sudah, kita kukus lagi hingga benar-benar matang. Setelah dikukus sekitar 30 menit ya, kurang lebih sampai matang lah pokoknya, kuenya ini matang dan siap diangkat. Tapi dinginkan dulu ya sebelum diangkat, dan dipotong pun bagusnya saat sudah dingin, karena jika masih panas tuh biasanya kuenya agak lengket. Kalau udah dingin dia bagus, dia nggak lengket lagi. Ini hasil kuenya ya, lumayan lah. Kuenya bisa dipotong-potong dan siap dinikmati. Kue amparan tatak ala Acil udah jadi, saatnya dinikmati. Ini adalah kue amparan tatak nangka hasil olahan Acil. Kenapa kue ini disebut amparan tatak ya? Mungkin karena diampar dulu baru ditatak atau dipotong.
Terima kasih sudah nonton video Acil. Jangan lupa like, subscribe, and comment, juga share ya. Nantikan juga video-video lainnya. Nanti akan ada kue-kue lainnya yang khas Banjarmasin. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih.